Wamena berdiskusi dengan Ustaz Zulkifli Abbas dengan tema siapakah Allah sebenarnya ini, Yesus ataukah Allah Subhanahu wa taala? Dengan narasumber dari pihak Muslim diwakili oleh Mas Zulkifli M. Abbas, dari pihak Kristen diwakili oleh Ibu Uti Wamena. Oh ya, untuk pemberitaan lagi kepada Iwan Villa yang ada di channel masing-masing. Beberapa hari lagi ini kita akan mengadakan sebuah perlombaan tilawatil Quran dan kita akan live-kan berbarengan. Di situ nanti kita akan memberikan giveaway berupa hadiah. Jadi menjelang hari puasa ini, mari kita semarakan dakwah tentang keislaman. Iwan Villa boleh turut berpartisipasi dengan masuk ke dalam Zoom. Nanti kita di sana ada membahas masalah Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nanti ada dewan jurinya. Beberapa saat lagi atau beberapa hari lagi nanti kita akan umumkan jam berapa, tanggal berapa itu perlombaannya akan dimulai. Demikian pemberitaan dari saya. Untuk tema hari ini ataupun timer hari ini 5 menit ya, Bu Uti. 5 menit untuk opening. Bu Uti siap? Bu Uti mic-nya tolong dibuka. Ya. Oke. Loh, ini suaranya kok mantul? Sebentar. Suaranya mantul. Enggak apa-apa, Bu Uti. Dicuekin aja, nanti akan normal sendiri. Kami terima di sini normal. Oh gitu ya, normal sudah ya. Normal. Di tempatnya Bu Uti, punya saya juga feedback, cuma saya cuekin, nanti normal sendiri. Sebagai penghormatan, saya serahkan dan tempatnya untuk Bu Uti sebagai ini ya, openingnya. Silakan Bu Uti, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, masihkah suara saya itu feedback? Tidak, di sini saya terima normal. Oh ya. Udah gini aja ya. Bentar. Sudah bagaimana ini saya memilih sini. Udah. Udah ya, opening ya? Sudah opening, silakan. Ya, selamat sore rekan-rekan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, senang sekali ya pada sore hari ini saya kembali lagi ya. Ya, saya bukannya debat-debat dulu ya, tetapi kalau misalnya ada ya masalah-masalah yang ingin dibicarakan atau ada pembicaraan-pembicaraan atau tuduhan-tuduhan atau segala sesuatu yang dirasa perlu diluruskan tentang kekristenan ya saya akan menjawabnya gitu. Ya, untuk sore hari ini seharusnya saya dengan Pak itu ya ulama muda, tetapi sayang sekali dia masih bekerja pada saat jam begini dan kita sepertinya tidak bisa menunggu lagi. Ya, adapun topik kita hari ini ya lagi-lagi kita harus segera membuktikan ya apakah kita ini ada pada jalur yang benar, penyembahan yang benar atau tidak gitu loh. Saya ingin membuktikan dan Pak Juma juga ingin membuktikan. Kalau soal mengimani ya mengatakan Tuhan saya ini begini begitu ya semua juga bisa berkata begitu. Yang bisa membuktikan apakah iman kita itu ada di jalur yang benar atau adalah kebenaran ya salah satunya bukan salah satu-satunya adalah dengan pembuktian ya kan. Pembuktian berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan sejarah yang ada gitu. Jadi kita tahu ya, kita punya iman kita itu bukan iman mati, iman yang tidak iman asal imani saja. Kalau kita tidak punya kepastian dan kalau kita tidak punya data atau fakta dan bahkan kita tidak. Tolong Pius, Bu Uti, suaranya menghilang. Bu Uti, bisa dimonitor? Oh, sepertinya terlempar ini. Bu Uti Wamena terlempar. Baik, kita riset. Tadi kan 3 menit 14, nanti kita beri kesempatan setelah Bu Uti gabung. Silakan Mas Zulkifli M. Abbas untuk memberikan opening. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sore hari ini kita berdialog lintas agama
temanya adalah manakah yang benar, Tuhan Yesus atau Tuhannya Yesus? Tuhan Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ataukah Yesus yang pencipta alam semesta? Sahabat-sahabat sekalian, kita bisa memahami bahwa di dalam ajaran agama Islam itu memang memiliki metode yang berbeda dengan ajaran-ajaran lain. Berbeda dengan ajaran pagan, berbeda dengan ajaran animisme di dalam mengenal Sang Pencipta alam semesta. Dalam ajaran agama Islam, ada yang disebut iman ini adalah kekuatan tidak dilihat, tidak bisa diraba, tetapi dipercayai keberadaannya. Itulah iman. Dan itu adalah pondasi keislaman. Beriman akan adanya Sang Pencipta alam semesta, meski Sang Pencipta itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dibunuh. Nah, bagaimana kemudian umat Islam itu bisa memahami jenis dan sebagainya? Maka akal manusia Islam, maksud saya orang-orang yang beragama Islam, akan menyimpulkan bahwa keberadaan benda-benda yang ada di atas muka bumi ini adalah suatu bentuk adanya pencipta dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Selain itu, para sahabat-sahabat sekalian, panca indera kita juga mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang doa kepadanya untuk dikabulkan. Nah, adapun tentang pengakuan fitrah, itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh di dalam surah Al-Araf ayat 172 sampai ayat 173. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menurunkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Lalu maka akuinmu, bukankah aku ini Rabbmu, bukankah aku ini? Menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami mempersaksikannya, kami melakukan demikian itu. Agar kalian pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaanmu. Agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang setelah. Di dalam Islam ada poin yang menjadi pondasi. Ya, kenapa saya katakan pondasi? Karena ini adalah pijakan umat Islam di dalam mengenal Sang Pencipta alam semesta. Apa itu? Yang pertama, mengenal Allah dengan konsep yang dikenal konsep rububiyah Allah. Nah, nanti kita akan dalami satu persatu. Lalu kemudian dan yang terakhir adalah menyimpulkan keberadaan Allah itu tidak terlepas daripada adanya unsur fisik manusia sebagai ciptaan yang mencari dan ingin menemukan siapa Sang Pencipta alam semesta itu. Sahabat-sahabat sekalian, saya hanya ingin mengatakan gini, bahwa ketika kita akan adanya Tuhan, kita harus keesaan rububiyah Allah. Sebagai umat Islam, tentu kita berbeda dengan agama yang lain. Kalau umat Islam itu wajib meyakini keesaan rububiyah Allah. Berupa apa itu? Bahwa keyakinan kita hanya Allah Sang Pencipta. Hanya Dia yang maha memiliki, hanya Dia yang maha menguasai. Dan hanya Dia yang mengatur seluruh makhluk. Menjadi makhluk, kemudian diatur oleh esensi atau kekuatan di luar daripada dirinya. Itu mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah menjadi makhluk. Dialah yang maha memiliki, Dialah yang maha pencipta, Dia yang maha mengatur kehidupan. Dia juga yang menghidupkan, Dia juga yang mematikan, Dia juga yang memberi rezeki dan seterusnya. Tuhan intinya harus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tidak bisa tidak. Kalau Dia tidak mengklaim dirinya Tuhan, itu bukan Tuhan. Baik, terima kasih Mas Umar. Silakan Bu Uti, langsung dilanjut.
Ya, internetnya nggak bagus, bisa dengar suara saya? Bisa, Bisa ya, suaranya hilang-hilang. Ya, bisa, terima kasih. bisa, Ini Budi, udah sesi bisa. yang satu ya, Langsung yang dilanjut. pertama ya. Berapa menit saya? 5 menit ya? Berapa menit? Halo? 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 Iya Bu Uti, tadi kan sempat jalan. Silakan Jadi Bu, saya 3 silakan Bu, menit 14 dilanjut, Bu. detik. Ya, ini 3 menit 14 detik. ya. Ya ulang aja. Itu kan 5 menit ya? Nah, loh. Sinyalnya nggak ada nih. Halo? Ya, Ibu Uti masih ada waktu 3 menit sekian detik. Silakan Bu. Oh ya, sudah. Ya, jadi begini ya, Pak Juma tadi bicara tentang Tuhan, ya, melihat Tuhan, bentuk Tuhan, menyimpulkan, mengakui adanya Tuhan, dan semuanya itu kalau di tempat kami itu hanyalah inisiatif manusia yang mencari Tuhannya. Perbedaan Tuhannya Pak Juma dengan Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhannya Pak Juma, dia akan diam di satu tempat tersembunyi dan tetap akan merupakan satu misteri sampai kekal dan sampai kekal dan sampai kekal. Kalau ya sudah begitu, itu kalau boleh saya katakan bahwa itu adalah Tuhan yang merupakan konsep dari Pak Juma saja. Nah, kalau di kami, Pak Juma tadi mengatakan bahwa orang Muslim melihat adanya Tuhan itu dengan melihat ciptaannya, gitu kan? Dengan melihat gunung, laut, dan segala macam yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, boleh juga saya mengatakan bahwa orang Kristen juga seperti itu. Kami juga melihat dengan melihat gunung, melihat laut, melihat bumi ini, kami tahu bahwa ini adalah ciptaan Tuhan. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah kami tahu Tuhan siapa yang menciptakan. Beda dengan Pak Juma. Pak Juma tidak tahu Tuhan yang mana yang menciptakan gitu. Karena semuanya hanyalah Pak Juma sendiri mengatakan bahwa Pak Juma itu mencari Tuhan gitu, ya kan? Pak Juma menyimpulkan lalu bagaimana Pak Juma mencari Tuhan. Nah, bedanya dengan kami, Tuhanlah yang mencari kami. Jadi kami itu kalau mau bicara tentang kepastian, ya kami adalah yang paling pasti sepasti-pastinya. Ya, karena memang dia pernah berinteraksi dan dia menyatakan diri. Nah, itu dia. Di dalam Ibrani 1, nih saya kasih tahu ya. Ibrani 1 dikatakan di sini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah, itu dia. Itulah perbedaan dari Tuhan saya dengan Tuhannya Pak Juma. Karena kan kami itu tidak perlu, kami bukan kami yang mencari dia. Nah, bukan, sekali lagi, bukan kami yang mencari dia, tetapi dia mencari kami. Ya, dialah yang mencari kami, lalu dialah yang mengasihi kami. Nah, itu dia. Ya, terima kasih. Halo? Ini, halo? Halo? Iya Bu Uti. Oh iya. Ini saya suaranya masih eko, Mbak? Masih eko ya? Udah bagus, udah bagus. Suaranya Kenapa bagus. Kenapa di saya eko ya? Emang agak mantul kalau di tempat sendiri Bu Uti, tapi di sini bagus kok. Oh ya udah. Oke, saya lanjutkan karena Bang Jul mungkin ada gangguan koneksi. Silakan untuk Bang Juma, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, jadi tadi di awal saya sudah melakukan paparan tentang Tuhan di dalam ajaran agama Islam. Jadi Tuhan itu
Sang pencipta alam semesta itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan di luar daripada ajaran agama Islam, khususnya yang mentuhankan makhluk. Jadi tadi saya sudah menjabarkan bagaimana kemudian di dalam agama Islam itu mengenal Tuhan sang pencipta alam semesta dengan berbagai metode. Ya, dia memiliki stasiun-stasiun untuk mengenal Allah itu sendiri. Misalnya, bagaimana kemudian Allah itu bisa dikenal? Allah dikenal dengan cara uluhiyah. Apa itu? Ya, dengan meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Tidak boleh memberikan ibadah selain kepada Allah. Walaupun kepada makhluk yang dekat kepadanya. Seperti utusan, seperti nabi, seperti rasul, seperti Mesias, dan lain sebagainya. Itu tidak dipahami oleh ajaran agama Islam. Ya, apalagi menyembah kepada makhluk yang derajatnya jauh di bawah daripada Tuhan itu, seperti yang saya terangkan, makhluk, jin, pohon, batu, atau apapun itu. Nah, mempersekutukan Allah itu tidak dikenal di dalam ajaran agama Islam. Mengatakan ada yang setara, atau ada yang serupa, atau ada yang inkarnasi, itu tidak dikenal dalam ajaran agama Islam. Makanya umat Islam itu dikenal mengenal Allah dengan konsep yang sangat jelas. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta. Nah, itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Jadi tujuan daripada pengenalan keesaan uluhiyah Allah adalah agar kita mencintai Allah, tunduk kepada aturannya, tunduk kepada perintahnya, tak berharap hanya kepadanya, serta mengesahkan ibadah hanya kepadanya. Ibadah kepada Allah yaitu merendahkan diri. Merendahkan diri kepada Allah yaitu taat kepada aturan-aturan mainnya Allah. Taat kepada Allah dengan penuh kecintaan, dengan penuh keagungan, pengharapan rahmat dan takut terhadap siksaannya. Nah, hal inilah yang dilakukan dengan cara melaksanakan perintah Allah dan dengan cara menjauhi larangannya. Itulah umat Islam. Adapun ruang lingkup ibadah, yaitu segala yang dicintai, ya, dan kemudian melahirkan sebuah keridhaan dari Allah, baik berupa perkataan, perbuatan, yang lahir maupun yang batin. Ini adalah merupakan rangkaian penyaksian bahwa Allah itu memiliki esensi yang mana esensinya harus dikenal dengan cara uluhiyah yang tadi, dengan cara pendekatan yang saya katakan tadi. Jadi oleh karena itulah orang yang meyakini keesaan hak Allah untuk diibadahi, untuk disembah, ya, dia akan mempersembahkan segala jenis ibadah hanya kepada Dia semata. Ya, seperti bagaimana kemudian umat Islam itu berdoa, bagaimana umat Islam itu melaksanakan aturan-aturan dalam kehidupan keagamaannya, sehingga melahirkan sebuah rasa ketakutan, melahirkan rasa takwa, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan apapun itu yang pada endingnya penyembahan manusia Islam hanya tertuju kepada Allah. Apapun yang dilakukan, semua niatnya hanya kepada Allah. Nah, saya hanya ingin mengatakan seperti ini, bahwa apa yang kemudian teman-teman Kristen itu banggakan, karena dia bisa melihat Tuhan mereka, dia bisa memanifestasikan Tuhan mereka, membuat karikatur tentang Tuhan mereka, itu adalah sebuah ajaran yang nyata sekali ketika Konstantin dan rakyat Romawi menjadi penganut ajaran dan menguasai tanah Yerusalem. Itu mereka awal keyakinan mereka diproklamirkan itu adalah agama Katolik. Mereka tidak mampu meninggalkan adat-adat budaya pagan ketika mereka sudah menyatu dengan ajaran yang diajarkan oleh Paulus kemudian. Apalagi terhadap pesta rakyat untuk memperingati hari Sunday, hari matahari, yaitu hari kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember, sampai hari ini masih diperingati. Ini asalnya dari mana ini? Ya, pesta tanggal 25 Desember ini asalnya dari mana ini? Nah, inilah kemudian makanya saya katakan bahwa umat Islam memang tidak mengenal Tuhan secara seperti orang Kristen mengenal Tuhannya dengan dilahirkan manusia, kemudian dibunuh oleh manusia. Itu tidak dianut oleh ajaran para nabi. Bahkan Yesus sendiri tidak menganut ajaran itu. Yesus tidak menganut ajaran seperti itu. Yesus menerangkan di dalam banyak dalil, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Apa yang kudengar dari Dia yang mengutus aku, itulah yang harus kukatakan kepada dunia. Yesus mengembalikan kepada uluhiyahnya Allah. Dia mengembalikan cara dia mengenal Allah dengan cara uluhiyah. Yesus mengajarkan kepada muridnya mengesahkan Allah, sama seperti umat Islam. Demikian. Baik, terima kasih Bang Juma. Oke, 5 menit berikutnya untuk
Ibu Uti untuk sanggahan sekaligus pertanyaan. 5 menit berjalan setelah Anda berbicara. Silakan Bu Uti. Ya, terima kasih ya. Pak Juma tadi dia nggak dengar ya. Pak Juma nggak dengar ayat saya di dalam Ibrani 1 itu ya. Kami mengenal Tuhan kami dengan sangat pasti, dengan sangat nyata, bukan karena itu pagan, tetapi justru itulah kepastian sebenarnya. Saya jadi bingung bagaimana ada orang yang mempercayai yang tidak ada, yang tidak berbukti, yang tidak bersaksi, yang tidak ada apa-apanya, lalu menyanggah atau menyangkal semua yang ada bukti, yang ada saksi, yang ada faktanya gitu loh. Nah, untuk orang yang berpikiran seperti ini ya sepertinya otaknya sudah terbolak-balik gitu kayak Pak Juma gitu. Dia menyangkal apa yang ada tetapi menolak atau dia menolak apa yang ada, justru menerima atau fanatik mempertahankan apa yang tidak ada. Dari tadi Pak Juma bicara tentang konsepnya sendiri, ya konsepnya dari yang ada di Pak Juma sendiri, konsep tentang ketuhanan itu dibuat sendiri, direka sendiri, lalu dibuat sendiri gitu. Sedangkan di dalam kitab kami dikatakan ya, di dalam Ibrani 1, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Ya, jadi Elohim Tuhan itu datang menampakkan diri karena tidak mungkin satu manusia bisa menghampiri Tuhan. Tidak mungkin karena Allah begitu agung itu tak terhenti oleh apapun juga. Tetapi kalau begitu besar kasihnya kepada manusia, makanya dia menghampiri. Jadi kalau bukti-buktian kami penuh dengan fakta-fakta, ya fakta kebenaran, karena didukung oleh pembuktian. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah itu telah dikatakan oleh dia yang disebut utusan, yang kata Pak Jo yang mengaku bahwa Yesus tidak mengaku bahwa dia Tuhan. Yesus mengajarkan mengenal Tuhan. Oh maaf, Alkitab kami dengan jelas mengatakan oleh dia Yesus di situ Allah telah menjadikan alam semesta. Ada ayatnya, ada dalilnya, ada buktinya bahwa oleh Yesuslah alam telah menjadikan alam semesta ini. Allah telah menjadikan semuanya karena apa? Yesus itu telah dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, jelas dikatakan seperti itu, gitu kan? Jadi ya karena dia adalah firman itu, jadi oleh dia firman itu, oleh dialah segala sesuatu telah diciptakan. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa Yesus tidak mengajar menyembah dia. Oh maaf, ketika dia mengaku utusan, ya utusan ketika dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mengaruniakan anak yang tunggal itu yaitu kedatangan itu ke dalam dunia dan disebut utusan. Nah lalu Pak Juma juga mengatakan penyayang yang menyatakan Konstantin, lalu agama-agama pagan, lalu hari 25 Desember, apa hubungannya gitu loh. Saya mau bertanya apa hubungannya dengan Allah yang pertama menyatakan diri pada saat penciptaan langit dan bumi, yang adalah memang Allah Tritunggal. Awal sejak penciptaan tidak ada dikenal itu yang namanya monoteis, tidak dikenal apa itu yang namanya tauhid, tidak ada. Justru yang seperti ini yang tidak ada gitu loh. Konsep yang awal sampai akhir, sampai kekal karena anak Allah itu sudah naik ke dunia sorga adalah bahwa konsep Allah yang Tritunggal, ya Allah yang menyatakan diri, yang menghampiri umat, yang tidak membuat umatnya kebingungan, yang tidak membuat umatnya membuat konsep sendiri tentang Tuhannya, yang tidak membuat umatnya terbingung-bingung. Tuhan itu di mana ya, sedang apa ya, bagaimana wujudnya ya. Tidak begitu Tuhan kami Pak. Tuhan kami itu tepat, benar, iya dan asli gitu loh. Ya, jadi kami dikatakan di dalam Yohanes bahwa kami menyembah Tuhan yang kami kenal, itu dia. Kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Ya, ada saatnya orang tidak menyembah di gunung ini atau di batu sana, tidak ada. Tetapi kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena kami mengenal Tuhan kami, karena Tuhan kami itu roh. Oleh sebab itu kami menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ini udah berapa lama ini? Saya nggak lihat itunya. Ya, segitu saja. Silakan. Oke, terima kasih, Bu Uti.
Ini ada Kismin ini baru masuk. Ya, Bagaimana ini? silakan masuk. Kalau ada Pak Tata, silakan masuk. Mungkin dilanjut aja dulu karena saya di sini sebentar lagi maghrib. Oh iya. Kalau Kismin nanti bisa jam 8 malam atau ini. Oh, Pak Oke. Tata ya. Bang Juma bisanya sampai jam berapa, Bang? Saya ini jam 18:20. Jadi sejam dari sekarang. Oke. Oke, giliran Bang Juma ya, 5 menit ke depan. Baik. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi ketika saya sudah mengatakan bahwa konsep mengenal Tuhan di dalam ajaran agama Islam, tolong digarisbawahi. Tuhan di dalam ajaran agama Islam tidak membawa manusia hidup di dalam renung pikiran bahwa Sang Pencipta itu makhluk. Tolong digarisbawahi itu. Jadi muatannya sangat luas ketika itu. Jadi tidak Tuhan itu harus dikenal seperti makhluk, itu tidak dipahami oleh umat Islam. Nah, adapun kata anak, Yesus disebut sebagai anak, itu tidak dapat diartikan dan diterima secara harfiah. Kenapa? Karena di Gospel ya, ataupun Bible, Tuhan itu rupanya menyebut banyak hamba pilihannya sebagai anak dan juga sebagai anak-anak. Orang-orang Yahudi misalnya, mereka percaya bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu ahad, dan tidak memiliki istri. Ya. Atau anak dalam arti harfiah. Oleh karena itu, jelas bahwa ungkapan atau pemahaman anak Tuhan hanya berarti hamba Tuhan atau utusan Tuhan. Orang yang karena pelayanan yang setia, dekat dengan Tuhan, taat, saleh, dikasihi Tuhan, seperti seorang putra bagi orang tuanya, bagi ayahnya. Maka dia memiliki kedekatan, maka disebut sebagai anak. Jadi ketika orang-orang Kristen ini yang nyata menurut sejarah, mereka berasal dari latar belakang Yunani dan Romawi, kemudian menyalahgunakan istilah ini. Dalam tradisi orang Kristen, mohon maaf saya harus nyebut ini karena ini adalah konsep. Anak Tuhan itu menandakan inkarnasi dewa atau seorang yang lahir dari persatuan fisik antara dewa laki-laki dan perempuan. Bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 11 sampai ayat 13. Di mana ketika membaca dalil ini, bahwa ketika Paulus dan Barnabas berkhotbah di sebuah kota di Turki, Antioquia, para penyembah berhala mengklaim bahwa mereka adalah para dewa yang berinkarnasi. Jadi Paulus disebut sebagai dewa Romawi Hermes, lalu kemudian Barnabas itu disebut oleh mereka dengan dewa Romawi Zeus. Jadi satu disebut Zeus, Paulusnya disebut sebagai Hermes. Nah, inilah pembuktiannya. Jadi ketika kita memahami atau mengkaji lebih jauh, bahasa Yunani di dalam kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru yang diterjemahkan kemudian sebagai anak, itu adalah berasal dari kata pias atau paida yang berarti pelayan. Nah, kalau sudah berarti pelayan atau anak dalam arti hamba atau abdul, ya, ini jelas bahwa anak Allah bukan diartikan sebagai Allah itu sendiri, tetapi anak Allah di sini adalah hamba, adalah pelayan, adalah orang yang diberi titah atau kepercayaan untuk mengajarkan tentang ketuhanan kepada manusia. Bukan dalam konsep tatanan ajaran Romawi Yunani, bahwa anak Tuhan artinya Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kalau dikatakan sebagai anak Tuhan, siapa nama istri Tuhan? Coba. Jadi dalil-dalil yang kemudian dijajakan oleh debater Kristen, Yesus anak Tuhan, Yesus, silakan Anda dengan ajaran konsep pagan Anda. Tetapi Tuhan yang benar, itu tidak bisa dimanifestasikan seperti itu. Saya yakin bahwa bagi orang Kristen, Tuhan harus mengambil bentuk manusia agar bisa memahami godaan dan penderitaan, agar Tuhan itu bisa mereka lihat, bisa mereka rasakan. Meski ketika hari ini saya bertanya, Tuhan Anda adalah Yesus, rupanya seperti apa? Wajahnya seperti apa? Modelnya kayak mana? Di mana Anda pernah bertemu? Kayak mana dia punya penggambaran? Apakah mirip orang bule atau mirip orang Asia? Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan seperti apa yang sebenarnya. Kenapa? Karena itu hanya konsep. Ya, konsepnya tidak didasarkan pada kata-kata Yesus itu sendiri. Konsep yang Anda pahami adalah konsep yang diimani, yang diajarkan, yang dijabarkan oleh orang-orang yang memang konsep ketuhanannya berasal dari konsep Romawi dan Yunani. Itu yang Anda ajarkan sekarang. Tapi kalau kita berbicara mengenai Yesus, berbicara mengenai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, dia sangat terang-terang mengatakan dia hanya utusan.
Maka Yesus menjawab kepada mereka. Berarti ini perkataannya Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau dia tidak melihat bapaknya mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan bapak, itulah yang dikerjakan anak. Sebab bapak mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepada segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bukan ia menunjukkan kepada yang pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu baru pengajaran Yesus. Tapi kalau kemudian kata anak Tuhan, ya anak Allah diartikan sebagai Tuhan, itu ajar pagan, itu ajaran Romawi dan Yunani. Demikian. Oke, baik. Untuk ini giliran Buti 5 menit ke depan. Silakan Buti. Ya, terima kasih ya Pak Juma ini udah kebiasaan lagu lama, tidak pernah bisa berubah ya. Ketika dia berdebat tidak pernah bisa memakai ayat Qur'annya sendiri, sepertinya tidak bangga, sepertinya tidak punya alat untuk menyerang dengan senjatanya sendiri, selalu memakai tempat orang lain gitu loh. Saya tidak butuh ya keterangan Pak Juma tentang hal-hal yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yang saya minta dari Pak Juma, tunjukkan konsep ketuhanan Bapa itu jelas, nyata, dan benar ya. Ya gitu ya, di mana itu konsep tauhid itu berawal, karena di dalam konsep Bapak sendiri bahwa tauhid itu tidak ada. Tauhid itu artinya mengesakan, sekali lagi itu mengesakan ya, mengesakan entah yang apa yang diesakan, tetapi jelas itu adalah inisiatif orangnya sendiri yang mengesakan Tuhan gitu loh, menjadikan Tuhan itu satu, karena jelas saat itu latar belakangnya adalah Ka'bah itu berisikan dengan berhala-berhala. Yang berhala-berhala itulah yang dihancurkan, lalu sisalah satu Tuhan. Kalau Pak Juma tidak terima itu, ya kasih dalilnya, tunjukkan di mana kata tauhid itu berada di dalam kitab Bapak. Karena memang dari awal kita katakan di Alkitab tidak ada itu dikenal konsep Tuhan yang seperti itu. Dan di dalam kekristenan itu ditolak mentah-mentah ya, seperti oneness atau apa yang membuat seperti Tuhan itu sama seperti tauhid ya, Elohim itu ditauhidkan, itu ditolak karena itu dianggap tidak benar, karena itu tidak sesuai dengan pengajaran yang benar. Karena dari awal sudah dikasih tahu bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang Tritunggal, yang disebutkan oleh Musa ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan yang Roh Allah, Tuhan yang Allah, dan Tuhan yang Firman gitu loh. Itu sudah dikenal dan itulah yang diketahui oleh orang-orang Yahudi dan itulah yang dipelajari, dan mereka mengetahui bahwa akan ada namanya anak Allah itu akan datang, yaitu Firman yang menjadi manusia itu akan datang, yang akan menjadi penebus dan juru selamat. Tercatat ya, anak Allah itulah yang menjadi anak manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia disebut utusan. Jadi yang diomongin oleh Pak Juma ini hanyalah soal kemanusiaan Yesus sendiri. Karena jelas tadi ya, Pak Juma mengatakan bahwa anak Tuhan ya, anak Tuhan itu adalah ajaran pagan, tetapi maaf, di dalam Ibrani jelas dikatakan tadi ya, Ibrani, saya bacakan lagi sebentar. Lepas lewat lagi ya. Bentar, Ibrani lepas ya. Ibrani 1 ada nggak? Bisa nggak Pak dikeluarin itu Pak? Ibrani, Pak Zulfikri. Nah, Ibrani 1 saya baca aja biar cepat ya. Dan aku akan menjadi bapaknya, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Harus menyembah anak-anak yang sulung itu, anak Allah itu. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, Elohim berkata, ia berkata, tahtamu ya Allah. Nah itu dia, Yesus itu memiliki tahtamu ya Allah tetap untuk selamanya dan seterusnya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebesaran. Nah inilah konsep Tuhan yang benar, Tuhan yang nyata, Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang kami tahu kepada siapa kami percaya, karena Pak Juma mengatakan, kalian tidak tahu rupanya Yesus, kalian tidak tahu dia bagaimana, karena kalian tidak pernah lihat. Nah ini bedanya dengan kami, walaupun sekarang ini kami tidak bisa melihat Yesus, tetapi gambaran tentang dia ada tercatat dalam sejarah. Dia pernah naik ke sorga, dia pernah ada di bumi, berinteraksi selama 33 tahun. Ya, apa yang dia lakukan itu terlihat nyata, ada sejarahnya, ada buktinya. Kalau dibandingkan dengan Tuhannya Bapa, cuma hanya katanya.
Katanya dia akan kekal dari kekal sampai kekal tetap ada di arsy. Itu loh. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa Yesus sendiri punya Tuhan. Yesus itu dia menyembah Bapaknya gitu kan. Tetapi maaf Pak Juma, Yesus tidak punya Tuhan, Yesus punya Bapa. Oke, satu hal yang sekali lagi, Yesus tidak punya Tuhan tetapi dia punya Bapa. Inilah konsep yang dikenal dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Anak buat Yesus itu bukan anak sebagai umat seperti saya. Memang ada dua kategori untuk anak. Ya, anak Allah itu ada dua kategori. Anak Allah yang artinya umat Allah, tetapi Yesus adalah anak tunggal Bapa ya, the Son of God yang artinya firman telah menjadi manusia. Itulah diri Yesus itu. Yesus terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak. Apa yang dimiliki Bapa, itulah yang dimiliki anak. Apa yang dikuasai Bapa, itulah yang dikuasai anak. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Iya kan? Bapa duluan, tetapi semuanya satu gitu loh. Karena dalam Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman itu bersama. Terima kasih Ibu Uti, waktu telah habis. Satu hakikat, oke? Ya. Ya, terima kasih. Giliran untuk Bang Juma untuk sanggahan dan sekaligus silakan Bang Juma. Baik. Jadi sebenarnya tadi saya sudah menjelaskan tentang Allah. Allah itulah sembahannya Yesus. Saya ulang lagi ya bahwa Tuhan di dalam konsep Islam itu bukan makhluk. Jadi tidak bisa dimanifestasikan seperti pemahaman ibu tentang Yesus. Nah, di dalam Al-Quran, Al-Hasyr ayat 22, ayat 24. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain dia. Yang mengetahui, yang gaib, dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha melihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah Tuhan kami. Inilah sembahan kami. Kami tidak bisa memberikan gambaran seperti Tuhannya ibu berupa manusia, disunat, dibesarkan, disuapin. Nggak bisa seperti itu Tuhan kami. Tuhannya Yesus juga begitu. Ya, Yesus punya Tuhan dan tidak bisa digambarkan seperti apa Tuhannya Yesus. Di dalam surah Al-Fatihah sering saya katakan, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Siapapun esensinya dia, kalau esensi Tuhannya Musa seperti ini adanya, maka itulah Tuhan kami. Kalau Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesus seperti ini adanya sifatnya, itulah Tuhan kami. Sesungguhnya inilah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Kalau Tuhan yang mengajarkan satu ajaran kepada para nabi, dan tidak ada Tuhan selain dia, inilah yang kami sembah. Di dalam surah Al-Mu'minun, dalam ayat 52, Tuhan kami mengatakan, dan akulah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Dalam surah Al-Anbiya ayat 22, juga firman-Nya sangat jelas, sekiranya ada di langit dan juga ada di bumi Tuhan-Tuhan selain aku, niscaya hancurlah keduanya. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan. Maksud daripada ayat ini, jika di langit dan juga di bumi ada Tuhan-Tuhan selain aku, maka Tuhan-Tuhan itu akan hancur. Karena akulah Tuhan yang sesungguhnya. Nah, jika Tuhannya Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Yesus memiliki sifat sama seperti Tuhan saya, ya, maka Tuhan kami satu, sama. Tapi kalau Tuhannya Musa ternyata dilahirkan, dibunuh, berarti saya dengan Musa Tuhannya berbeda. Kalau Tuhannya Yesus juga pernah dilahirkan, pernah dihukum, pernah dibunuh, ya, berarti Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus berbeda. Tapi kalau Tuhannya Yesus, tidak ada Tuhan selain Tuhannya Yesus. Tidak ada Tuhan baik di langit maupun di bumi selain Tuhan Yesus. Maka Tuhannya Yesus itulah Tuhan kami. Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Tuhan yang disembah oleh para nabi. Itulah Tuhan kami. Mau Anda mengatakan fiktif, mau Anda mengatakan ambigu, mau Anda mengatakan apapun itu, itulah Tuhan kami. Tuhan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun.
seperti Tuhannya dari Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Kemudian Anda mencoba untuk mengaitkan Ibrani. Ibrani ini adalah surat dari Paulus untuk orang Ibrani, bukan surat Yesus untuk orang Ibrani. Jadi ketika dikatakan pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, berarti Tuhannya Yesus berbicara kepada orang-orang Ibrani melalui perantaraan anaknya. Apa itu anaknya? Hambanya. Siapa namanya? Yesus, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh Dia. Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, yang telah Ia selesai mengadakan pensucian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi. Berarti Allah yang Tuhannya Yesus yang mengutus Dia itu Allahu Akbar. Allah yang maha besar, maha tinggi, ta'ala. Kalau Dia disebut suci, maka Dia juga disebut subhana. Maka sempurna. Tuhan yang mengutus Yesus yang diberitakan Paulus kepada orang-orang Ibrani adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha besar. Dan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sama. Tuhan yang mengutus Yesus adalah Tuhannya umat Islam. Berarti Yesus menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Sedangkan Yesus tidak pernah menyembah Tuhannya orang Kristen. Ini yang perlu Ibu pahami. Anda boleh bangga dengan Tuhan Anda. Silakan. Tuhan Anda manusia. Silakan bangga dengan itu. Monggo. Baik. Terima kasih Bang Yuma. Ini giliran Buti 5. Halo, suaranya hilang lagi. Halo. Halo. Sinyal. Ada Buti, silakan. Ada sinyalnya betul? Betul tak ada sinyal? Halo. Kedengeran kok Buti, kedengeran. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Juma ya. Ya, terima kasih Pak Juma. Pak Juma mengatakan bahwa Musa adalah Tuhannya Pak Juma, gitu kan? Pak Juma mengatakan bahwa Tuhannya Pak Juma dialah yang mengutus Musa, mengutus nabi-nabi Israel, dan dialah yang datang membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, lalu dialah yang menampakkan diri, yang memanifestasikan menjadi tiang awan, tiang api. Ya, dengan kata lain seperti itu, ya kan, menjadi tiang awan, tiang api, lalu dialah yang datang di Gunung Sinai menampakkan. Tetapi maaf, ada dua perbedaan bagai bumi dengan langit, perbedaan antara Tuhan Pak Juma dengan Tuhan kami, yaitu Elohim, ya kan? Tuhan kami Elohim, Dia adalah Allah yang menampakkan diri, tercatat dalam kitab Musa. Tetapi Tuhan ya Bapa adalah anti dan sangat-sangat anti, dan tidak boleh mengharapkan bahwa Tuhan Bapa akan berani menampakkan diri. Tidak akan, karena Dia akan tetap berkata di arsi, ya kan? Lalu Pak Juma mengatakan bahwa Tuhannya Bapa adalah Tuhannya Musa, tetapi maaf, tidak akan pernah ada dua sifat yang bertolak belakang kalau oknumnya adalah sama, ya. Oknum yang pertama, ya, Tuhannya Musa mengatakan dengan jelas kepada Musa seperti ini, ya. Dia mengatakan bahwa Dia mengasihi bangsa Israel di dalam Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Bagaimana mungkin setelah ada zamannya Nabi Muhammad, Elohim ini menolak orang Yahudi, menolak orang Israel, dan menolak orang Yahudi, ya. Di dalam Al-Maidah 64, orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu dan merekalah yang dilaknat, ya, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka dan Dia menafkahkan bagaimana Dia kehendaki, ya kan? Lalu di dalam Tabrani, ya, di dalam hadis Tabari 7 ayat 97 bahasa Inggris, the morning after the murder of the Asaf, the prophet declare, kill any Jews who falls under your power. Nah, ini dia. Ada pagi itu setelah pembunuhan itu di Asraf, Nabi mengatakan bunuh semua orang Yahudi yang ada di bawah kendalimu, ada di bawah kuasamu.
Ya, lalu Maidah 5 ayat 82, sesungguhnya kami dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Maaf Pak, ini ada dua perbedaan yang sangat tidak bisa Bapak cari benang merahnya untuk menjadikan bahwa Allah adalah Tuhannya Musa. Tidak bisa Pak, Bapak tidak bisa menyatakan bahwa satu Tuhan mempunyai sifat yang berubah-ubah. Karena Tuhan itu dia absolut. Segala hukum, segala perkataan tetap dan tidak bisa diganggu-gugat. Allah Yahudi, Allah yang dikenal oleh orang Israel di Yesaya 41:14. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah. Ayat 10. Kamu adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah yang dibentuk dan sesudah aku tidak ada Allah lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Inilah Tuhannya Musa, seorang oknum yang Tuhan yang juru selamat. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan. Nah itu Pak, tidak bisa Bapak bilang kalau ini adalah oknum yang sama, yang mengasihi bangsa Yahudi itu, yang satu pembenci bangsa Yahudi itu, sangat-sangat membenci, dan dia mengatakan bahwa orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu. Ya seperti itu Pak. Ya, lalu Bapak mengatakan bahwa anaknya Yesus punya Tuhan, Tuhannya Yesus, maaf, itu cuma klaim-klaimnya Pak Zuma semata tanpa berdasarkan fakta Alkitab. Karena fakta Alkitab tidak bisa diganggu-gugat, sudah ada tercatat hitam atas putih, merupakan ketentuan yang pasti, dan itu merupakan data valid yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan punya Tuhan, tetapi dia adalah firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, itu dia. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Lalu saya akan bacakan waktu sekali telah lagi. habis, Bu Uti. Oke, giliran Bang Juma. 5 menit untuk Bang Juma, dipersilahkan. Baik, jadi saya hanya ingin mengatakan begini, siapapun Tuhan yang mengutus Abraham dan nabi-nabi, itulah Tuhannya Islam. Anda tidak bisa menolak itu, Anda tidak bisa membatasi itu. Karena umat Islam itu menyembah kepada Tuhannya para nabi. Dan Tuhannya para nabi itu bukan Yesus. Jadi Anda jangan menyembunyikan identitas ketidaktuhanannya Yesus dengan mengambil Tuhannya Abraham. Al-Quran menceritakan surah Al-An'am ayat 76, ayat 78. Bagaimana kemudian di ayat 79 menceritakan tentang perlakuan Abraham, ya, kelakuan Abraham, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan dia. Jadi Anda tidak bisa membatasi itu. Ya, kalau Anda tidak mau menerima bahwa Tuhan kami adalah Tuhannya para nabi, ya itu derita Ibu. Tapi yang pasti Tuhannya para nabi itu bukan Yesus. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan yang ada, yang datang kepada para nabi itu adalah berbeda dengan Tuhan kami. Nggak mungkin, karena Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu, bukan dua. Jadi Tuhan kami adalah yang mengutus Abraham, yang mengutus Ismail, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Nyata di dalam kehidupan keberagaman Islam, ya, dari rukunnya, rukun Islamnya, rukun imannya, dalam pengamalan iman dan juga amalan-amalan ibadahnya, semua menyeluruh, menyentuh kepada satu esensi, yaitu Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus. Sekarang permasalahannya adalah Yesus. Ini Tuhan dari mana ini? Kok tiba-tiba nongol di abad ketiga ada Tuhan baru gitu ya? Nah, saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Jadi ketika Kekaisaran Konstantin memeluk agama Katolik pada abad keempat Masehi, maka rakyat pada masa itu rame-rame ikut memeluk agama Katolik. Inilah prestasi gemilang hasil dari proses sinkretisme Kristen oleh Kekaisar Konstantin dengan agama paganisme, politeisme yang memang mereka imani secara turun-temurun.
Nah, itulah kemudian kenapa di dalam acara Natal ada asal-usul Christmas itu yang harus Ibu pahami. Natal itu yang dilestarikan oleh orang-orang Kristen di seluruh dunia sampai sekarang. Itu dari mana? Itu asalnya adalah kepercayaan paganisme, monoteisme. Ya, mereka mendapat ajaran tentang Dewa Matahari yang diperingati pada tanggal 20 Desember itu. Kalau kita mau jujur, menelusuri melalui Bible yang Ibu imani sebagai kitab suci maupun dari sejarah kepercayaan paganisme yang dianut oleh bangsa Babilonia kuno pada masa itu, maka ujung-ujungnya bermuara ke ajaran Kristen hari ini. Putaran zaman jelas menyatakan bahwa penyembahan berhala versi Babilonia itu berubah menjadi Mesias palsu berupa Dewa Baal, anak Dewa Matahari, dengan objek penyembahan ibu dan anak, dengan penyembahan bapak dan anak. Inilah semua yang menjadi konsep yang ada di dalam ajaran agama Kristen. Ajaran tersebut menjalar ke hampir seluruh negara yang ada di muka bumi. Mesir berupa Isis dan Osiris. Di Asia bernama Cibe atau Deus. Di Roma ada yang disebut Jupiter. Bahkan di Yunani ada disebut juga Zeus, ada disebut Apollo, Plato, dan seterusnya. Di Cina ada yang disebut Kuang Im. Ya, di Jepang, di Tibet, semua. Di India ada Krishna dan seterusnya. Ini konsep yang sama. Konsep ajaran paganisme. Tuhan punya anak, Tuhan punya bapak, Tuhan punya ibu, Tuhan punya silsilah. Itu ajaran pagan. Sementara Islam menanamkan setiap hari kepada seluruh manusia dengan toa-toa di masjid, menyatakan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang disembah oleh para nabi, baik Nabi Adam sampai kepada Nabi penghabisan Rasul Muhammad SAW. Kalau tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini, Yesus dengan terang menyatakan di dalam kitab yang tenteng setiap saat. Apa perkataan Yesus? Ya. Dia mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Tuhan apaan yang kayak begini? Kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya itu tentang aku adalah benar. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu yang harus kukerjakan sekarang. Dan itulah yang kuberikan kesaksian tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Bapa mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Halo, inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang maha suci, yang maha tinggi. Tidak bisa tersentuh. Ya, apapun tentang konsep paganisme kepada esensinya tidak pernah terlihat oleh manusia oleh esensinya. Itulah Tuhan yang maha suci, dan itulah Tuhannya Yesus yang Anda sembah adalah ciptaannya Tuhan kami. Lanjut. Ya. Oke, silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih Pak Juma. Ya, tadi sebentar ya. Tadi apa tadi Pak Juma bilang? Sebentar. Tadi apa ya, cerita-cerita tentang nabi-nabi Israel ya. Pak Juma mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan adalah yang mengutus nabi-nabi Israel. Tetapi maaf ya, Pak Juma mengatakan bahwa Allah lah yang mengutus mereka. Tetapi maaf, Alkitab Pak Juma sendiri mengatakan bahwa Tuhannya Pak Juma tidak pernah mengutus siapapun, ya kan? Tidak pernah mengutus siapapun belum Muhammad. Tidak ada ayatnya yang di dalam Al-Quran yang mengatakan dialah yang menebus nabi-nabi Israel itu, ya kan? Ada di dalam ayatnya, di dalam sebentar saya tadi sudah catat kok saya lupa ya. Lalu setelah itu dikatakan bahwa kepercayaan paganisme ya. Paganisme, percayaan apalagi Plato, maaf, itu kepercayaan yang sudah muncul setelah dunia dijadikan, setelah peradaban dunia berjalan. Dan yang sudah berbalik saya katakan bahwa sebelum dunia ini diciptakan, Musa telah memperkenalkan Tuhan yang Tritunggal, ya kan? Tuhan yang Tritunggal yang adalah roh, yang adalah firman, ya, roh yang berkata-kata, roh yang tidak bisa dilihat, memang tidak bisa dilihat, tetapi berkata-kata, dan perkataannya itu hidup, dan perkataan itu bersama-sama dengan Elohim tercatat di dalam kitab kami, dan setelah itu dia datang menjadi manusia. Jadi maaf ketika Bapak masih menolak fakta bahwa Yesus itu adalah firman yang bersama-sama dengan Allah yang telah datang menjadi manusia sendiri.
Alkitab kami menyatakan jelas bahwa Yesus itu bukan utusan seperti yang Bapakmu itu, tapi dia adalah Allah itu sendiri. Maksud saya iya sendiri, firman itu sama-sama dengan Allah. Pak Juma mengatakan bahwa Allah itulah yang mengutus nabi-nabi. Sekali lagi Pak Juma melawan Alkitab Bapak sendiri. Al-Anbiya 21 ayat 7. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, hai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Tidak ada rasul ya, tidak ada rasul melainkan katanya laki-laki. Laki-laki bukan rasul ya. Lalu dikatakan di Al-Anbiya 21 ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami telah mewahyukan kepadanya. Itu dia. Jadi maaf Pak Juma harus membenturkan dalil Bapak Juma sendiri. Lalu ajaran tauhid itu saya mau kasih tahu Pak Juma, tidak ada ajaran tauhid selama peradaban dunia. Ya, karena Allah yang tauhid yang Bapak pakai juga adalah ahad. Ahad itu juga merujuk kepada ehad. Ehad yang artinya adalah Allah yang unification, Tuhan yang satu yang unification, tidak ada satu yang numerik, karena Tuhan itu dia tidak sama dengan apapun, dia tidak terikat dengan apapun, dan Tuhan itu dia tidak sama dengan apapun, tidak terikat dengan apapun. Jadi ketika dia mengatakan dia satu, tidak akan pernah satu dengan satu yang jumlah numerik di bumi ini, gitu loh. Itulah Tuhan kami, satu yang esa, satu yang tritunggal, dan tercatat pada kitab dari awal penciptaan manusia. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa Yesus bersaksi, aku bersaksi, ini ya, segala pekerjaan dikerjakan itu, ya kan, aku bersaksi ya, gitu kan. Yesus hanya bersaksi untuk dirinya sendiri, tetapi maaf, di dalam Yesaya 41 itu juga, selain Yesus bersaksi pada dirinya sendiri, ya, Yesus juga mempunyai saksi, yaitu siapa? Nabi-nabinya. Ayat itu tidak berhenti di situ. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa Elohim tidak pernah didengar suaranya, rupanya pun tidak. Oh, betul sekali. Karena dia tidak bisa dilihat, dia tidak berwujud, tidak bisa dilihat, tidak bisa dihampiri. Oleh sebab itu dia menyatakan dirinya kepada umatnya. Dengan apa? Dengan kembali lagi kita baca di dalam Ibrani itu, bahwa dia menyatakan diri, dia berulang-ulang menyatakan diri, dia menampakkan diri walaupun dia tidak bisa dilihat, dia memanifestasikan dirinya dalam bentuk nyala api, dalam bentuk angin, ya seperti itu. Jadi maaf Pak, konsep Bapak itu tidak pernah ada, dan tidak kami ketahui selama peradaban bumi. Ketika Bapak mengatakan ada konsep Plato, konsep-konsep ajaran pagan itu justru mengikuti ajaran Trinitas gitu loh. Mengikuti ajaran Tuhan, tetapi maaf, itu bukanlah Tuhan yang benar. Itu bukan konsep Tuhan yang benar, dan itu hanyalah pengajaran terhadap berhala-berhala. Lalu saya mau tanya kepada Pak Juma, kalau begitu, ya pagan aja mencontoh Allah yang Tritunggal, lalu apa, dari mana asalnya konsep monoteis seperti Bapak ini? Sedangkan di tempat kami konsep terima kasih Bu Uti, waktu telah habis. Mungkin agak delay di sini. Oke, waktunya untuk Bang Juma 5 menit. Silakan Bang Juma. Baik. Jadi ketika Anda mengatakan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjelaskan bahwa Dia yang mengutus para nabi, Dia yang mengutus para rasul. Jelas di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang utusan atau rasul pun sebelum kamu, melainkan kecuali kami mewahyukan kepada rasul-rasul tersebut dengan wahyu yang berbunyi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi ayat ini terang sekali. Ya Muhammad, saya tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, selain aku mengajarkan kepada mereka bahwa wahai rasul-rasul, katakan kepada kaummu, katakan kepada umatmu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak selain aku untuk disembah, maka sembahlah untukmu sekalian akan aku. Ini pernyataan Allah. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan surah Anbiya ayat 7, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in la ta'lamun. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad,
melainkan beberapa orang laki-laki. Tuh, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Kalau seorang laki-laki diberi wahyu, berarti dia adalah nabi, berarti dia adalah rasul. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu. Orang yang diberi wahyu itu berarti rasul. Maka tanyakan olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui. Ini fakta bahwa apa yang datang kemudian kepada Rasul Muhammad SAW adalah sebuah wahyuan dari Allah. Bukan Rasulullah Muhammad SAW yang mengarang-arang itu sendiri. Andai saja karangannya, berarti dia menginginkan dirinya menjadi rasul, padahal bukan rasul. Maka dia tidak akan mengatakan, maka tanyakanlah olehmu kepada orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Sayangnya Rasulullah Muhammad SAW itu mengetahui setelah datang wahyu kepadanya. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak ada ajaran tauhid di dalam perjanjian lama pada kitab-kitabnya orang Bani Israel, justru bertebaran dalil-dalil Allah menyatakan dirinya tidak ada Tuhan selain dirinya. Ya, dikatakan di dalam Yesaya 44 misalnya. Ayat 6, beginilah firman Tuhan, Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripada aku. Siapa ini? Tuhannya umat Islam. Ya, bagaimana bentuknya? Tidak ada yang tahu bentuk Tuhan itu. Tidak ada yang tahu wujud Tuhan itu. Tapi Tuhan itu ada. Inilah Tuhan umat Islam. Dikatakan dalam ayat 8-nya, janganlah gentar, janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal. Hanya akulah satu-satunya Tuhan. Yesaya 45 misalnya. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Siapa ini? Inilah Tuhannya umat Islam. Yang berfirman kepada para nabi, mengatakan dirinya, akulah Tuhan, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dialah Tuhan kami, yang berfirman kepada para nabi-nabi terdahulu. Nah, Tuhan ini tidak pernah nuzul menjadi manusia yang dilahirkan, menjadi manusia yang dibunuh, lalu kemudian dituhankan. Ajaran konsep menuhankan manusia itu yang saya katakan tadi. Ya, bahwa dewa-dewa mitos yang lahir pada tanggal 25 Desember dilahirkan oleh gadis perawan tanpa bapa, mengalami kematian, disalib dan dipercaya sebagai juru selamat penebus dosa, dewa Mitras di Iran yang juga meyakini dilahirkan dalam sebuah gua yang mempunyai 12 murid. Dia juga disebut sebagai sang penyelamat karena dia juga mengalami kematian dan dikuburkan, tapi bangkit kembali. Kepercayaan ini menjalar hingga ke Eropa. Konstantin termasuk salah seorang pengagum sekaligus penganut kepercayaan ini. Apollo yang kemudian dikenal memiliki 12 jasa dan menguasai 12 bintang planet. Hercules yang dikenal sebagai pahlawan perang yang tak tertandingi. Siapa mereka ini? Mereka adalah penjelmaan inkarnasi para dewa-dewa. Termasuk Baal yang disembah oleh Israel. Dewa penduduk dari asli tanah Kanaan yang terkenal juga sebagai dewa kesuburan. Ini adalah ajaran pagan yang kemudian dilanggengkan, diteruskan oleh ajaran Kristen. Kalau Yesus jelas, Yesus mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ajaran Yesus. Jelas dia mengatakan seperti itu. Jadi Yesus, saya tanya kepada Ibu, menyembah kepada siapa dia? Silakan. Oke, silakan Bu Ti untuk penyanggahan dan sekaligus pertanyaan. Ya, pertanyaan saya tadi ya, itu tidak terjawab, ya silakan lupa saja karena sudah tidak terjawab. Pak Juma mengatakan bahwa ajaran Kristen itu ajaran para pagan, ya, ajaran pagan ini sudah dikatakan itu ditolak oleh dewan-dewan gereja karena itu tidak sesuai dengan konsep Tuhan yang benar yang ada pada masa pertama yang adalah Ehad, yang juga kata itu ditiru oleh kalian yang mengatakan Qul huwallahu ahad, ya kan? Ahad itu berdasar dari kata Ehad dan jelas Ehad di situ adalah Ehad yang universal. Itu tidak bisa disanggah juga. Lalu Pak mengatakan bahwa ajaran Kristen itu adalah aganisme, tetapi di dalam An-Najm 53 ayat 21 sampai 23. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan yang demikian itu suatu pembagian yang tidak adil? Oh ini nih ya, ini sorry. Di dalam ini nih. Mana-mana pembagian yang tidak adil. Yang ini sorry ini ya. Di dalam An-Najm 53 ayat 19 sampai 26. Maka apakah patut hai kamu orang-orang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga sebagai yang paling terkemudian
sebagai anak perempuan Allah. Nah itu dia. Ketika Bapak mengatakan bahwa kami ini penyembah pagan, justru Nabi pernah memasukkan 3 nama berhala ini untuk tidak boleh dijadikan yang terkemudian, untuk dianggap sebagai perantara, yaitu jelas ini adalah dewa-dewa, ya, Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat di dalam An-Najm 53 ayat 19 sampai 20. Lalu ketika Bapak mengatakan kami ini penyembah pagan, yang namanya penyembah pagan itu menyembah objek, Pak. Ada objek yang diputar-putar, ada objek yang dikelilingi, ada objek yang dimana orang berkumpul di situ, berbakti di dalam objek itu, dikiblati, ya, karena jelas dia ada di situ. Tetapi kami tidak mengenal semua konsep-konsep ritual paganisme, ya, ritual-ritual yang yang berpuasa, yang seperti itu, yang cuci kaki, cuci tangan, yang menyembah satu objek tidak dikenal, bahkan ayat-ayatnya dijadikan mantra tidak ada, Pak, tidak ada pada kami. Jadi Bapak salah sekali ya ketika mengatakan kami ini penyembah berhala. Lalu yang saya mau kasih tahu kepada Pak Juma yaitu Yesus tidak mengajarkan bahwa dia adalah Tuhan, adalah penyembah Tuhan. Maaf Pak, Yesus dengan jelas mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu yang tercatat di Alkitab. Yesus mengatakan bahwa dia sehakikat dengan Bapa karena dia berasal dari Bapa. Yesus mengatakan aku keluar dan datang dari Bapa, aku datang dari atas dan kembali ke atas, dan aku berasal dari Bapa. Itu Yesus mengatakan seperti itu. Tepat seperti yang dicatat oleh Alkitab. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah Allah. Alkitab menyatakan seperti itu. Entah bagaimana cara Pak Juma menolaknya, itu terserah Pak Juma sendiri. Silakan berhalusinasi dengan kesesatan Pak Juma sampai selama-lamanya. Lalu di situ dikatakan Yesaya 44 ayat 6, akulah yang terdahulu, Tuhan umat Islam, kata Pak Juma. Maaf, ayat ini jelas mengatakan akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah yang seperti aku, yang penebus dan juru selamatnya. Itu dia. Tuhannya Pak Juma bukan penebus, Tuhannya Pak Juma bukan juru selamat. Pak Juma selamat oleh karena karya hasil kerja Pak Juma sendiri. Pak Juma selamat karena Pak Juma menebusnya dengan amal soleh Pak Juma sendiri. Tetapi yang dimaksud di dalam Yesaya 44 ayat 6 ini adalah Elohim yang penebus dan juru selamat. Tidak sama seperti sebelum dia tidak ada yang dibentuk, setelah dia tidak ada yang bentuk. Dia akan tetap sama dalam ketetapannya. Gitu loh. Nah, lalu lagi di situ dikatakan bahwa orang yang diberi wahyu itu adalah rasul-rasul. Maaf, di situ dikatakan laki-laki, bukan rasul. Aku tidak pernah mengutus orang sebelum Muhammad, tidak ada, melainkan laki-laki yang diwahyukan. Itu tidak bicara tentang laki-laki yang diwahyukan, ya. Ketika dia mengatakan bahwa dia menyuruh laki-laki yang diwahyukan, lalu dia mengatakan dia tidak pernah mengutus rasul sebelum itu artinya bukan rasul, ya. Bapak salah mengerti. Karena jelas dikatakan Allah tidak pernah mengutus rasul sebelum itu, ya, sebelum Nabi Muhammad. Yang ada hanya laki-laki yang diwahyukan. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana orang itu diwahyukan tanpa diutus? Bagaimana orang itu diutus tanpa diwahyukan, gitu loh, Pak. Nah, yang perlu Bapak ketahui adalah di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada... Terima kasih Ibu Uti. Jelas ya tadi pertanyaannya Bu Uti. Ya. Ini putaran terakhir 5 menit untuk sanggahan dan pertanyaan. Terus kita akhiri 1 putaran untuk closing. Oke, waktu untuk Bang Juma kami persilakan. Baik. Jadi kembali saya menerangkan kepada Ibu, wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhi. Jadi di sini Allah tidak mengutus rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan beberapa laki-laki ya yang kami beri wahyu. Laki-laki yang diberi wahyu itu jelas adalah nabi, jelas ada rasul. Yang diberi wahyu oleh Allah tentu adalah nabi. Meski di situ dikatakan rijalan nuhi ilaihim, diberikan wahyu kepada mereka. Tetapi bukan berarti ini
Ya, lanjut Bang. Lanjut. Lalu Ada kemudian kesalahan ini, ada yang Indonesia apa ini CEO-nya? Oke, dilanjut. Iya, Ada kesalahan lanjut, teknis. tiba-tiba hilang. Nah, tiba-tiba hilang. Ada Lanjut, kesalahan lanjut, teknis. lanjut. Silakan Sebentar, dilanjut. sebentar. Saya ini tadi di post timernya. Ya, Bentar. Ada kesalahan teknis ya, maaf. Ini Bu. ada yang, bentar. diganggu ya. Kali, ada kesalahan teknis ini. Oke, silahkan dilanjut Bang Juma. Oke, lalu kemudian di dalam Al-Quran yang Anda katakan surah An-Najm, di situ diterangkan apa ra'aitumul Lata wal Uzza wa manat az-zalidha akhraj. Di situ dikatakan akhraj. Tapi itu harus Ibu pahami. Yang dimaksud di situ adalah perkataan orang-orang musyrik. Orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan Sang Pencipta alam itu adalah Al-Lata dan Al-Uzza. Ini justru dalilnya adalah dalil pernyataan Allah kepada orang-orang musyrik. Setelah Allah ya mentazkiyah atau menjelaskan kebersihan tentang dirinya dari tuduhan-tuduhan orang-orang yang ada pada masa itu, orang-orang musyrik, apa yang kemudian dibawa oleh Rasul Muhammad SAW berupa petunjuk dan agama yang benar serta perintah untuk beribadah hanya kepada Allah saja, bukan menganggap Allah itu adalah yang Ibu katakan tadi. Allah Ta'ala bukan, ataupun Al-Manat bukan, tetapi Allah menerangkan bahwa aku bukan dia, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, inilah perintah Allah untuk mengesahkan dirinya. Maka Allah menyebutkan batilnya apa yang dipegang oleh kaum musyrik yang menyembah sesuatu yang ada pada masa itu. Kedatangan Rasulullah membersihkan nama Allah dari tuduhan-tuduhan orang musyrik yang ada pada zaman itu. Itu jelas. Lalu kemudian, ketika Anda menyebut Yesus Bapa, ketika Yesus masih mendudukkan Tuhan bernama Tuhan Bapa, maka disitulah posisinya Yesus itu bukan Tuhan. Ketika Yesus masih berdoa kepada Bapa, maka disitulah posisinya Yesus masih berdoa kepada Tuhan kami, Allah yang telah mengutus para nabi. Nah, sama ketika dikatakan bahwa Serapsis, Attis, Isis, Horus, Adonis, Bacchus, Krishna, Osiris, dan lain-lain sebagainya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh pahlawan yang orang-orang dahulu anggap sebagai penjelmaan daripada dewa yang lahir dari perawan. Ya, misalnya Sokrates yang dari Persia, Tohi dari bangsa Cina, dan juga Yesus dari Romawi, dari Yunani yang kemudian Anda tuhankan. Jadi konsep pagan bahwa Tuhan itu dilahirkan seorang perawan, lahir tanggal 25, disalib, dibunuh, kemudian bangkit, itu sudah ada jauh sebelum Yesus itu dituhankan oleh umat Kristen. Jadi Anda tidak bisa mengelak di situ. Makanya ketika Anda berbicara mengenai ketuhanan Yesus versus ketuhanan Allah, yang Anda gunakan sekarang adalah kitabnya Bani Israel, perjanjian lama. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu harus Anda imani dengan akal bahwa Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Bani Ismail itu tidak pernah dibentuk dalam bentukan apapun. Maka Yesus yang dibentuk selama 9 bulan di dalam rahim ibunya itu bukan Tuhan. Itu adalah penjelmaan daripada ajaran-ajaran pagan yang jauh. Ya, masa purba terdahulu sudah dianut oleh orang-orang zaman masa purba, penyembahan terhadap kekuasaan, kekuatan yang ada di luar sana yang kemudian muncul ke bumi hanya untuk menyatakan kebenaran kebesarannya dan kekuasaannya. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 29, ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Yesus, tetapi semuanya takut kepada Paulus karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia juga adalah seorang murid Yesus. Nah, yang mengajarkan kemudian penyembahan terhadap Yesus itu siapa? Paulus. Ya, Paulus yang mengajarkan Anda menyembah Yesus. Makanya cerita-cerita yang ada kemudian dihasilkan dari hasil penyelidikan mengatakan dengan tegas, setibanya di Yerusalem, Saulus atau Paulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid Yesus. Tetapi semua murid-murid Yesus takut kepadanya. Takut kepadanya. Kenapa? Karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Itu yang Anda harus pahami dengan baik. Baca kitab Anda. Jelas bahwa yang mengajarkan menyembah Yesus itu adalah Paulus. Konsep dogma agama Yesus adalah anak Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai 3 pribadi, itu adalah konsep pagan Yunani, pemuja patung dewa-dewi. Pertanyaan saya, ketika Yesus menyebut Bapa, siapakah Bapa itu? Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Oke, 5 menit terakhir Bu Uti untuk sanggahan, dilanjutkan nanti 5 menit untuk closing. Silakan Bu Uti, waktu 5 menit. Ya,
Terima kasih ya. Lalu sekarang Pak Juma sudah mulai mengkambing hitamkan bahwa Trinitas itu ajaran dari Trinitas itu adalah ajaran dari Paulus. Tetapi maaf ya, Paulus itu dia tidak mengajarkan sendiri. Paulus mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh rasul-rasul yang lain, dan Paulus tidak bertentangan pengajarannya dengan rasul-rasul yang lain. Dan Paulus itu ada dalam pelayanan, ada dalam kelompok para, dan ada dalam persatuan yang menyembah Tuhan yang sama, yang mengajarkan hal yang sama. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 jelas dikatakan di situ ya. Ini perkataan Petrus, sebentar saya buka dulu ya. Ya, di dalam 2 Petrus 3 ya ayat 15 sampai 16 jelas dikatakan di situ oleh Rasul Petrus. Ya, Rasul Petrus di situ di mana nih ya? 2 Petrus 3 ayat 15 mata saya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Oh maaf, itu dia ya. Sekali lagi, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Maaf, dia dianggap, dia dipromosikan, bahkan dia dipromosikan sebagai rasul yang ada bersama dengan mereka, dan pengajarannya tidak menentang siapapun, dan pengajarannya mengikuti pengajaran rasul-rasul yang lain. Dan Rasul Paulus ini juga, dia adalah salah satu dari rasul yang jelas-jelas pengutusannya. Dia diutus dalam pengutusan yang jelas, dia memiliki tanda pengutusan, dan dia memiliki hati pengutusan, dan dia bahkan mati syahid untuk membela siapa yang Bapak bilang, siapa dia, untuk membela Tuhannya, yang Pak Juma bilang bahwa dia itu membohongi. Iya kan? Jadi lalu ketika Bapak mengajarkan konsep agama pagan, yaitu Allah punya anak, di dalam Yesaya 9 ayat 5 telah jelas dikatakan itu adalah ajaran atau kitabnya orang Yahudi, ya kan? Yesaya 9 ayat 5, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi maaf, tertulis dengan tepat, jelas, bahkan sudah dinubuatkan bertahun-tahun kedatangan anak manusia itu, bahkan sudah ditulis bertahun-tahun anak manusia itu akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Ketika Pak Juma masih saja mengatakan bahwa Elohim yang penebus dan juru selamat itu adalah Tuhannya Pak Juma, saya hanya ingin minta kepada Pak Juma, kapan Allah menebus umatnya, kapan Allah menyelamatkan umatnya, ya kan? Karena keselamatan kalian itu hanyalah berasal dari hasil kerja kalian sendiri, kalian yang bekerja, kalian yang mendapatkan imbalan. Lalu kalian yang menebus dosa-dosa kalian itu dengan amal ibadah. Tetapi ini yang dikatakan di dalam kitab kami itu, di Yesaya 44 itu adalah Allah yang penebus dan juru selamat. Silakan Bapak hilangkan kata penebus dan juru selamat, karena itulah kata kuncinya. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Sekarang saya mau kasih tahu, di dalam Matius 28 ayat 19, Yesus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Lalu dia itulah yang mengilhamkan kitab suci di dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Lalu dia itu adalah pribadi orang percaya gitu loh. Nah, satu lagi ya sebelum selesai sebelum selesai dikatakan di situ oleh Pak Juma bahwa konsep penebus itu bukan Tuhan. Yesaya 63 ayat 9 jelas dikatakan ya. Dalam kasihnya bukan dia sendirilah yang menebus umatnya, dia sendirilah yang menyelamatkan umatnya dalam kasihnya. Itu dia sendiri. Dalam kitab bahasa Inggris jelas di situ dikatakan bahwa Elohim itu yang menebus umatnya itu adalah malaikat, the angel of his presence, yaitu jelas tercatat di dalam Alkitab bahwa the angel of his presence itu adalah firman ya. Karena sebelum dia datang menjadi manusia, Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa dialah yang datang ya, adalah malaikat Allah yang adalah the angel of his presence itu. Di Kejadian 18 ayat 1
Ya, Yohanes 8 ayat 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itulah Yesus, Allah Tritunggal. Oke, terima kasih Bu Uti. Nanti bisa dilanjutkan langsung untuk 5 menit closing statement Bu Uti. Waktu kami Iya, closing sekarang. Silakan. Lagi suaranya serak. Oh, saya aja. Iya, Bu Uti. Ya, jadi gini, jelas Pak Juma tidak bisa menunjukkan kepada saya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah dari Elohim itu Pak Juma tidak bisa terangkan. Kalau lalu banyak sekali Pak Juma tidak bisa terangkan, lalu Pak Juma hanya menyerang-nyerang Alkitab gitu loh. Lalu yang saya mau kasih tahu adalah bahwa Yesus itu sekarang bertahta di sorga. Ini fakta yang real, fakta yang nyata, tidak bisa diganggu gugat. Ya, di dalam KPR 7 ayat 56, anak manusia itu berdiri di sebelah kanan Allah, ya kan? Lalu dia itu akan menjadi imam besar agung, tercatat di dalam Ibrani 5 ayat 5, ya kan? Dan di dalam kitab Bapa itu dia disebut Imam Mahdi, ya kan? Dua-duanya mengakui bahwa dia itu adalah imam besar agung. Lalu anak domba itu ada dalam tahta kerajaannya. Bapak baca di dalam kitab Wahyu 22 ayat 3. Lalu Yesus raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang tercatat di kitab kami di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Kalau sudah begitu, bagaimana mungkin Pak Juma mengatakan bahwa dia cuma manusia biasa, bahwa dia punya Tuhan, bahwa dia itu menerima semuanya dari Bapaknya, iya kan? Dan saya mau katakan bahwa berdiri atau duduk di sebelah kanan itu adalah dalam kemuliaannya, dalam kekuasaannya. Karena Alkitab mengatakan bahwa kanan itu, kata kanan itu adalah kekuasaan, kejayaan, kemuliaan, sesuai dengan Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan anakmu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi jelas Yesus yang mengaku utusan, yang Bapak gadang-gadangkan bahwa Yesus mengaku utusan, dia juga mengaku bahwa dia memiliki kemuliaan, kejayaan dalam kekuasaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Ini adalah nyata, ini adalah data valid yang tidak bisa diganggu-gugat, merupakan ketetapan tetap, dan dari sinilah tempat kami berpijak dan kami meyakini bahwa kami mempunyai Tuhan yang nyata, yang real gitu loh. Karena kami tidak menganggap atau mengkonsepkan Tuhan kami, tetapi memang Tuhan kami sudah datang memberikan konsep dirinya sendiri. Dari sinilah kami tahu siapa Tuhan kami itu gitu loh. Nah, dengan demikian adalah sangat valid sekali untuk kami mempercayai dia. Karena apa? Dia nyata, dia ada, dia berkuasa dan dia menyelamatkan, dia bekerja dan dia hadir pada saat itu. Ini adalah bukti yang tidak bisa diganggu gugat gitu loh. Ya kan? Ini adalah bukti yang diperlukan oleh seluruh umat manusia untuk memiliki jaminan tentang keselamatan. Oleh sebab itu kami mempunyai jaminan keselamatan itu. Lalu dia akan datang menjadi imam besar agung. Nah ini dia. Di kitab Bapak sendiri mengatakan bahwa dia adalah Imam Mahdi itu. Imam Mahdi itu adalah otoritas tertinggi Tuhan. Tidak ada yang bisa mewakili dan ini dimiliki oleh Yesus. Di dalam Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi yang akan datang di atas awan-awan, yang akan melempar semua manusia yang tidak percaya kepada dia itu otoritasnya semua kepada Yesus. Karena Bapa memang tidak kelihatan. Bapa tidak pernah bisa dijangkau karena dia tidak kelihatan. Tetapi Alkitab tadi Ibrani dengan jelas saya katakan bahwa kami bisa melihat Bapa itu lewat kehadiran Yesus Kristus. Ya, tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, itu saja. Terima kasih. Jadi inilah kesimpulan yang saya mau beritakan hari ini. Terima kasih, Pak Juma. Oke, cukup Bu Uti? Ya, sudah, maaf ya. Oke, saya riset ya. Oke, untuk Juma 5 menit untuk closing statement. Kami persilakan. Baik, jadi sangat jelas bahwa
Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mengutus para nabi. Dalil yang Ibu terangkan tadi tentang Al-Quran, Anbiya ayat 25, kemudian surah Al-Anbiya ayat 7, lalu kemudian di dalam Ibrahim juga ayat 4, itu jelas sekali Tuhan itu adalah Dia yang mengutus para nabi. Ali Imran ayat 81 dan seterusnya. Namun saya tidak mau berpanjang lebar tentang itu karena bagaimanapun saya menjabarkan, Ibu akan tetap mengatakan saya tidak pernah menjawab. Di dalam Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Ya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi manusia itu akan dihakimi berdasarkan atas perbuatannya. Di dalam Mazmur 62 ayat 13, engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jelas sekali bahwa Tuhan membalas setiap perbuatan manusia itu sesuai dengan perbuatannya. Mazmur 62 ayat 13 ini sangat tegas memberikan ketetapan bahwa manusia itu tidak perlu penebusan berupa Tuhan datang lalu kemudian dibunuh oleh manusia. Bahkan di dalam Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi siapapun ya kelak akan dibalas oleh Tuhan dan juga para nabi-nabi yang diutus sebagai hakim pada masa yang akan datang. Masing-masing nabi menghakimi umatnya, Yesus menghakimi ke-12 suku Bani Israel, Rasulullah Muhammad SAW menghakimi ke semua manusia yang hidup setelah kenabiannya dan kerasulannya. Jadi dalam Al-Quran itu sangat jelas. Lalu kemudian ketika Ibu Uti mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan berbagai macam dalil dan sebagainya, ini sudah jelas mengatakan bahwa memang orang Kristen itu dia paham bahwa Tuhan harus mengambil bentuk manusia agar bisa memahami apa Tuhan itu seperti apa modelnya gitu loh. Nah, padahal sebaliknya Tuhan itu tidak perlu seperti itu. Di dalam Keluaran 3 ayat 7 misalnya, Tuhan berfirman, aku memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Tuhan itu mengampuni dosa sebelum kemunculan Yesus. Dan Tuhan terus mengampuni tanpa bantuan apapun. Ketika orang beriman berdosa, ia tidak datang di hadapan Tuhan dalam pertobatan yang tulus untuk menerima pengampunan. Dan sesungguhnya pengampunan yang diterima oleh Allah itu adalah ketika manusia itu sungguh-sungguh bertaubat, tidak ditebus seperti ajaran pagan, ditebus dengan darah, disebut dengan darah manusia dan seterusnya. Dalam Yesaya 45 misalnya ya, di antara ayatnya saya lupa, di situ dikatakan, dan tidak ada Tuhan selain aku, Tuhan yang adil, dan Dia adalah juru selamat. Tidak ada selain aku. Pandanglah aku dan selamatkanlah semua ujung bumi, karena aku adalah Tuhan dan tiada yang lain selain aku. Ini ajaran Islam. Tuhan itu adalah Dia yang berfirman kepada para nabi, bukan Tuhan yang teriak kepada Tuhan. Ya, dijelaskan Bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia. Lalu kemudian Hosea juga diterangkan bahwa Yesus itu Tuhan itu bukan manusia dan Yesus itu adalah manusia. Jelas itu Hosea 11 ayat 9. Lalu kemudian bagaimana Yesus itu dikatakan sebagai manusia? Timotius 2 ayat 5. Lalu kemudian di dalam Matius 12 ayat 40 Yesus juga disebut manusia. Matius 16 ayat 27 Yesus disebut sebagai manusia. Sementara Tuhan itu sendiri bukan manusia. Jadi yang dikatakan Tuhan itu bukan manusia itu jelas. Nah, konsep dogma bahwa Yesus anak Tuhan dan bahwa Tuhan mempunyai 3 pribadi, sekali lagi saya katakan, itu adalah konsep pagan yang diajarkan oleh Paulus di kalangan masyarakat Romawi. Mereka tinggal mengubah nama-nama dewa Zeus menjadi Jesus alias Yesus. Maka dengan jujur Paulus mengakui bahwa dogma-dogma tersebut hanya kebohongan yang disengaja dibuatnya terhadap jemaat-jemaat yang ada di sana di Roma, misalnya di dalam Roma 3 ayat 7 ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? 2 Korintus 12:16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan yang kelicik, dalam kelicikanku aku menjerat kamu. Jadi konsep menuhankan utusan Tuhan yang setiap saat berteriak memanggil Tuhan, itu adalah ajaran yang murni dari ajaran Paulus. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambil dia daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak
menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus diberi tugas oleh siapa? Oleh Tuhannya umat Islam untuk menyelamatkan Bani Israel. Dengan cara apa? Bani Israel harus mengakui dia sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Layaknya umat Islam mengakui dia sebagai Rasulullah bagi Bani Israel. Demikian. Oke, terima kasih. Sudah berakhir ya untuk diskusi ini. Terima kasih untuk kedua narasumber, juga untuk partisipan yang di sini. Kita tutup dulu ya. Untuk ya, kebetulan kali kita ini sudah mau maghrib gitu. Sini udah maghrib soalnya. Iya bang. Ya Bang Juma. Silakan untuk. Ya, oke, saya pamit ya sahabat-sahabat sekalian yang di room ini. Bu Uti, terima kasih banyak waktunya. Kemudian teman-teman yang ada di live comment di channel saudara-saudara kita Muslim. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.